logika. Respect gak sih sama perempuan yang gak punya prinsip? Gue tanya nih. Oke, karena ini video masuk terus di FYP aku mau ikut jawab, boleh kan ya? Jadi gini loh, Mbak DP, artis senior, Lesti bukan tidak punya prinsip. Cuman prinsipnya Mbak DP sama Lesti itu yang beda. Kalau Lesti, prinsip pernikahannya sekali seumur hidup. Kalau Mbak DP kan enggak, berbeda. Dan itu wajar aja, karena setiap orang problemnya beda-beda. Cuman diminta untuk saling menghargai, enggak ribet kan? Dan kalau ditanya respect apa tidaknya, aku sangat respect banget dengan keputusan Lesti. Dia wanita yang hebat, masih muda, tapi dia paham banget agama dalam pernikahan. Hanya cukup satu kali seumur hidup. Berharap Mbak DP mengerti. Tolong digarisbawahi buat para laler-laler, saya tuh berbicara mengenai ranah publik, yaitu KDRT. Kalau masalah ranah privasi itu rumah tangga, saya nggak bicara tentang rumah tangga lalermu, itu enggak. Kan banyak tuh yang berargumen dan berasumsi bahwa demi anak itu tidak apa-apa dan tidak masalah. Lah aku cuma meluruskan aja bahwa untuk demi anak itu alasan yang salah. Karena justru kasihan sama mental anak. Anak melihat orang tuanya berantem terus. Saya bilang begitu, berantem terus. Jadi efeknya nanti ke mental anak. Kalau kita sayang sama anak, kita harus bisa memberikan kesehatan untuk anak. Itu sebenarnya bukan karena demi anak, sebenarnya demi papahnya. Tiba-tiba sayanya itu langsung IG saya itu diserang. Saya awalnya masih diem. Oh, nggak masalah. Besoknya lagi saya pagi-pagi ambil lagi ngebahas itu lagi, laler itu lagi. Saya bilang sama teman-teman kreatif, bosen Zai, bisa nggak yang lain? Nggak, soalnya gini-gini. Ya udah oke, mau nggak mau kan aku melaksanakan tugas aku. Dihajar lagi. Saya tuh saya dibilang mandul, saya dibilang pantes ditinggal sama 3 laki-laki, soalnya mandul sih. Terus yang ketiga saya dibilang tukang kawin, saya dibilang janda tua. Terus saya dibilang apalagi ya, ini murahan, saya dibilang kayak gitu. Akhirnya saya manusia biasa ya, apalagi saya ngeliat di akun-akun gosip itu beberapa gitu yang tidak bertanggung jawab itu memotong saya, di TikTok juga memotong saya, seolah-olah tuh saya itu membicarakan mereka gitu. Akhirnya saya live, saya menjelaskan bahwa saya tuh tidak tidak setuju dengan mereka bersatu. Nggak ada statement saya seperti itu. Tapi kalau saya kecewa, kenapa harus marah? Saya punya hak untuk kecewa loh. Misalkan saya ditanya teman-teman, kebetulan saya lagi live, ada teman-teman wartawan senior yang tanya sama saya. Saya tuh kan kalau misalkan teman-teman, kalau orang lain saya nggak mau jawab karena dia sama saya, Babe itu sama aku baik. Aku bilang, jawab dong Neng, jawab Neng gitu. Saya jawab, saya bilang gini, ya saya itu merasa kecewa. Wajar kalau saya tuh kecewa, karena kan memang orang yang nggak kenal dengan Lesti aja kecewa, apalagi saya. Saya bilang kayak gitu, tapi saya mendoakan baik. Mudah-mudahan mereka bahagia dan Bilar tidak mengulangi lagi. Sudah hanya itu. Terus udah gitu mereka tanya lagi, kalau Mbak DP prinsipnya bagaimana kalau misalkan di KDRT-in? Saya jawab, kalau saya nggak mau. Nah, saya tuh menjawab saya loh, bukan menjawab mereka gitu. Saya tuh menjawab saya, tapi mereka tetap tidak terima. Kemudian akhirnya saya live lagi dong di IG, karena saya gregetan dibilang mandul gitu kan. Akhirnya saya live lagi di IG, saya bilang, mereka bilang gini, dasar janda tua, hei nenek-nenek, Bilar nggak mau sama lu ya, lu gini. Heh laler, gue juga nggak mau sama Bilar ya. Gue kasih tahu nih, pada waktu di mana itu ya? Pada waktu aku ngejuri, nggak enak, udahlah, mereka udah bersatu ya. Intinya adalah kalau aku mau seperti laler dambaan kamu itu, saya bisa beli 250.000. Ya, saya mau kasih tahu nih, dikasih gratis bahkan. Banyak anak-anak muda yang mau sama saya. Mohon maaf nih, cuman saya itu dari awal berbicara tentang KDRT-nya, bukan berbicara tentang hubungan rumah tangganya. Dalam arti ranah publik itu adalah KDRT-nya. Jangan sampai
Saya pun pernah mengalami KDRT, Mbak. Saya pernah mengalami KDRT. Bedanya ketika itu saya tidak lapor polisi. Makanya ketika Dede itu lapor polisi, saya merasa senang. Oh, seberani itu ya Dede ya. Karena jujur, saya pernah mengalami KDRT, tapi bedanya saya tidak berani. Tapi saya berani bercerai karena saya tidak akan mungkin berhubungan dengan suami saya lagi. Boro-boro berhubungan gak nafsu, Mbak. Perempuan itu kalau udah dibanting, dipukul, Mbak, boro-boro gini nggak bisa, Mbak. Kalau saya, mohon maaf ya, kalau saya nggak bilang orang lain loh. Kalau saya, tolong ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kayak Mbak Inul kalau gitu. Menurut aku nih, ngapain sih tuh rumah tangga orang, ya udahlah gitu aja kan, ya dia yang jalanin ya nggak. Masa kita harus ikutin rumah tangga, harus ikutin orang, kita yang jalanin. Ya biar aja emang kalau si Bilar kayak begitu lagi tuh urusan dia. Saya kurang simpatik terhadap kasus itu karena seluruh rakyat Indonesia sudah sempat mendukung itu wanita karena adalah simbol perjuangan dari wanita untuk melawan KDRT. Survei dunia tahun 2021 menyatakan bahwa netizen Indonesia adalah netizen paling kasar, paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Jadi bayangkan, tanpa ada kasus seperti itu pun netizen kita memang sudah dikenal di dunia menurut riset yang dilakukan oleh Microsoft dari riset dunia bahwa kita adalah masyarakat yang sangat tidak santun, kasar dalam berkomunikasi di media sosial. Sehingga kita bisa membayangkan apabila seseorang mengalami sebuah kasus, maka komunikasi netizen kita bisa jadi semakin tajam dan semakin kejam. Justru malah belum begitu memahami apa itu yang dimaksud dengan KDRT. Justru dengan kasus ini akhirnya banyak orang belajar dan mungkin akhirnya merasa bahwa jangan-jangan banyak yang sudah menjadi korban KDRT tapi OTG, orang tanpa gejala, karena dia tidak paham bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu harus kekerasan fisik, tapi kekerasan mental. Anda dipojokkan, dihina, dituntut siapa, atau bahkan Anda ditelantarkan secara finansial misalnya, itu salah satu bentuk-bentuk KDRT yang gara-gara kasus ini kemudian orang jadi banyak belajar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.